Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rosmawati, mahasiswa biologi PPG Daljab 2020 Universitas Riau. Baiklah, sekarang ini saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah asal saya di SMA Negeri 1 Anak Ratu Aji, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya. Tadi sepertinya Andika itu berangkatnya duluan. Silakan Andika dipimpin doa teman-temannya. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, puji syukur pada Allah kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa belajar seperti biasanya. Tetap semangat ya belajarnya ya, walaupun sekarang ini sedang di masa pandemi ya. Dan jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Siapa yang masih ingat apa saja protokol kesehatan? Saya rajin mencuci tangan. Mencuci tangan, apa lagi? Menggunakan masker, Menghindari kerumunan. Ada lagi mungkin yang lain? Supaya badan kita tetap sehat, kita harus apa nak? Makan makanan yang bergizi. Ya, sehingga kita tahan dari berbagai serangan penyakit. Baiklah, untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan kembali. Yang belum rapi, silahkan dirapikan dulu. Kemudian yang bantunya belum lurus, silahkan diluruskan dulu biar kelihatan rapi. Yang maskernya belum dipakai dulu. Ini kan masih masa pandemi ya. Terlihat gambarnya? Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Kenapa Imam nggak berangkat? Sakit. Ya, kita doakan ya, semoga Imam segera sembuh dan besok lagi bisa belajar seperti biasa lagi bersama kita ya. Siapa yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Bagaimana sih cara virus itu berkembang biak? Saya Bu. Ya silakan. Virus berkembang biak dengan cara mereplikasikan diri. Virus berkembang biak dengan cara mereplikasikan diri ya. Dan masih ingatkah kemarin kan ada dua ya, replikasi litik dan lisogenik. Siapa yang masih ingat bagaimana proses replikasi litik? Saya Bu. Ya silakan. Tahapan siklus litik ada 5, yaitu yang pertama adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga sintetis, yang keempat perakitan, yang kelima lisis. Ya. Siapa lagi yang masih ingat bagaimana proses replikasi lisogenik? Proses lisogenik ada 7. Yang pertama ada adsorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga penggabungan, yang keempat pembelahan, yang kelima sintesis, yang keenam perakitan, dan yang ketujuh lisis. Ya, terima kasih. Setelah virus itu mengalami proses litik, maka bermunculanlah virus-virus baru ya. Dan virus baru ini siap untuk mencari inang. Jadi dia kan untuk menumpang ya. Dengan istilah virus, maka yang ada di pikiran kita itu selalu berkaitan dengan apa nak? Penyakit. Nah itu berarti menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Nah, apakah virus itu selalu merugikan? Tidak. Misalnya saja
ini pernah nggak diimunisasi? Ya. Nah, itu menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Nah, ketika tadi sudah berbicara merugikan, kemudian menguntungkan, maka materi kita hari ini akan membahas tentang peranan virus. Ya, kita semuanya ya. Ya, jadi materi kita hari ini peranan virus ya, Nak ya. Ya, selanjutnya mari kita sama-sama lihat gambar slide yang Ibu tayangkan. Sudah kelihatan gambarnya? Kurang jelas ya, kecil ya. Di situ ada 2 gambar. Coba sama-sama kita amati. Gambar pertama itu menunjukkan apa? Vaksin. Kemudian gambar kedua, jumlah data COVID-19 di negara kita saat ini ya. Coba setelah mengamati gambar, apa yang ada di pikiran kalian? Mengapa masyarakat Indonesia itu sangat menantikan kehadiran vaksin COVID-19? Saya Bu, Ya, silakan Reni. karena dengan adanya penyuntikan vaksin tersebut yang diberikan kepada masyarakat yang terpapar virus corona itu akan meningkatkan kekebalan tubuh serta untuk memutuskan rantaian dan penyebaran COVID tersebut. Nah, dengan keberadaan vaksin itu diharapkan tubuh kita akan kebal ya dari serangan penyakit. Apalagi sekarang kan yang sedang mewabah itu penyakit yang berbahaya, sangat berbahaya ya, bahkan mematikan. Maka kehadiran vaksin ini sangat diharapkan ya. Nah, berdasarkan jumlah data yang terkonfirmasi itu 493 ribuan. Kemudian yang sembuh itu 413 ribuan. Nah, dan yang meninggal ada 15 ribuan lebih ya. Nah, karena vaksin COVID ini kan masih sedang dalam proses ya. Jadi kita kan belum bisa menerima suntikan vaksin ini. Nah, sebagai upaya diri dari kita untuk mencegah atau minimal menurunkan jumlah yang terpapar ini, bagaimana cara kita untuk mencegah penularan COVID-19 ini? Ayo silakan. Menjaga jarak. Ya, kita harus menjaga jarak ya. Seperti sekarang ini di kelas kita ini kan nggak boleh deket-deketan ya. Kemudian ketika di masyarakat juga nggak boleh sering kumpul-kumpul. Apalagi selain menjaga jarak, Nak? Menggunakan masker. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih cara kerja vaksin itu, nanti kita akan lebih lanjutnya kita pelajari pada materi hari ini ya, Nak ya. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti Ibu harapkan kalian dapat merincikan peran-peran apa saja sih dari virus itu yang dapat menguntungkan kehidupan kita ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa virus itu tidak selalu merugikan ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat merincikan kasus-kasus berbagai penyakit yang umum kita jumpai ya, yang ada pada manusia, hewan maupun tumbuhan, sehingga nanti kita paham bahwa penyakit itu disebabkan oleh virus atau bukan ya. Selanjutnya yang ketiga, nanti kalian Ibu minta untuk membuat tugas video ya, jadi berdurasi 2 hingga 5 menit, dimana video itu nanti berisikan atau ajakan kita ya, bagaimana cara mencegah diri dari serangan berbagai penyakit virus. Misalnya yang sekarang sedang mewabah COVID ya, atau boleh juga virus yang lain, misalnya AIDS, kemudian dan yang lainnya ya. Selanjutnya mari kita sama-sama melihat tayangan video yang Ibu putarkan ya. Jadi nanti kalian melihat, kalian amati, kemudian tulis poin-poin yang menurut kalian penting ya. Kemudian jika akan ada yang ditanyakan juga dipersiapkan nanti untuk ditanyakan.
Itu contoh virus dalam kehidupan sehari-hari, sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, tentu saja peran virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Sama tadi mengamati, yuk kita dapat lihat. Ibu ingin tahu apa tadi yang sudah kalian amati ya. Siapa yang bisa menceritakan apa yang sudah kalian amati? Ya, silakan. Virus yang menguntungkan itu contohnya yang pertama vaksin, antitoksin, dan sebagai viroterapi. Yang menguntungkan itu tadi apa nak? Ya sama-sama ya. Yang pertama apa nak? Vaksin. Ya, jadi vaksin itu virus yang sudah dilemahkan atau dinonaktifkan ya. Kemudian disuntikkan ke tubuh kita. Nah, di tubuh kita dia akan membentuk antigen, antibody ya nak ya. Jadi tubuh kita akan kebal dari vaksin yang disuntikkan tadi terhadap serangan penyakit. Misalnya nih, kita kalau disuntik dengan vaksin MMR misalnya ya, maka kita nanti insya Allah tidak akan terkena penyakit cacar, kemudian campak, atau nama lainnya itu bisa juga interferon ya nak ya. Jadi apa itu interferon tadi? Protein yang dihasilkan untuk terapi. Ya, protein itu dapat menghambat proses replikasi virus. Yang ketiga, antitoksin. Nah, ini jadi penggabungan DNA virus dengan DNA manusia. Nanti di dalam tubuh kita dia akan membentuk anti racun ya. Jadi kalau kita ada serangan apa, dia yang melawan. Misalnya bisa juga untuk melawan kanker, kemudian untuk membentuk insulin ya bagi yang kena diabetes ya. Kemudian yang keempat tadi apa peranannya? Bidang pertanian ada? Itu apa? Bagian tanah ya. Nah itu tadi peran yang menguntungkan. Silakan aja. Peran yang merugikan pada manusia Ya, itu menyebabkan penyakit influenza, gondong, campak, polio, cacar air, terus ada rabies dan Ebola. Ya, tadi sudah dengar ya jawaban temannya. Dari penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi, mungkin kita sudah pernah mengalaminya ya, seperti influenza ya, sudah pernah? Flu ya nak ya, pilek. Influenza itu flu, pilek, sering bahkan mungkin ya. Tapi mungkin kita sepelekan biasa aja, dianggapnya itu bukan dari virus. Kemudian ada yang pernah gondongan? Kemudian campak. Campak tuh kulitnya merah-merah, ada yang pernah kena? Campak tuh kayak biduran nak kalau bahasa kita. Pernah ya. Cacar ya, sudah pernah. Ada lagi selain yang pada manusia? Silakan. Peran pada hewan, Ya, tetelo dan rabies. berarti ini tetelo dan rabies. Masih ada lagi selain pada manusia, hewan? Saya Bu. Peran yang pada tumbuhan yaitu tumoro, mosaik, dan citrus filum degeneration. Ya, ada tanaman yang biasa kita makan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi padi kalau sudah kena tumbuh biasanya mengalami yang namanya gagal panen petani kita ya. Selain tumbuh apa lagi? Mosaik pada tembakau. Kemudian dari video yang sudah sama-sama kita amati tadi, ada yang mau ditanyakan nak? Saya Bu, Ya silakan Oja. apakah semua penyakit virus ada vaksinnya? Ada yang bisa membantu ibu menjawab nak? Ya silakan Reni. Tahu saya yang ada vaksinnya itu hanya campak dan polio. Ya, menurut Reni yang sudah ada vaksinnya itu campak dan polio ya. Ada lagi mungkin yang akan menanggapi nak? Cukup? Ya, jadi ibu tambahkan ya di sini. Jadi sebenarnya nak, penyakit virus itu ada vaksinnya ya nak ya. Hanya saja mungkin karena penyakit itu kita anggap biasa, kita
kita tidak mendapatkan vaksin tersebut karena vaksin tersebut memang harganya mahal ya. Seperti influenza, itu sebenarnya sudah ada vaksinnya, tapi kita belum pernah kan dapat imunisasi influenza dari bayi dulu? Karena karena influenza itu dianggap penyakit yang biasa ya. Dan kalau memang mau dilakukan vaksin, itu kita bisa melakukan sendiri suntik, misalnya ke dokter atau ke rumah sakit. Akan tetapi biayanya itu mahal ya nak ya, ratusan ribu bahkan bisa mencapai jutaan untuk sekali vaksin ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu. Ya silakan Dika. Nama virus yang menyebabkan penyakit gondong. Mungkin si Dika ini pernah kena penyakit gondong, tapi dia belum tahu nama virusnya apa ya. Ada yang bisa membantu ibu dalam menjawab? Ya silakan Leni. Yang saya tahu paramyxovirus. Ya. Saya Bu. Ya silakan Femina. Mumps virus. Temanmu si Leni, penyebabnya itu paramyxovirus. Kemudian menurut Femina mumps virus. Jadi yang benarnya itu yang menyebabkan gondong itu adalah mumps virus. Selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian tentang virus ini, maka ibu akan membagikan modul ya. Jadi nanti modul itu kalian baca ya. Kemudian kalau akan ada yang ditanyakan juga nggak apa-apa. Selanjutnya ibu akan membagikan modul. Sudah dibaca semua modulnya? Sudah. Baiklah. Ya selanjutnya untuk memperdalam menambah pengetahuan kalian pada materi ini, ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi lembar kerja ini nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kelompoknya seperti yang kemarin aja ya, seperti biasanya. Kalian diskusikan selama 15 menit ya. Setelah didiskusikan, nanti perwakilan kelompok salah satu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Nanti jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kelompok ini dua ada masalah. Bagaimana, sudah selesai mendiskusikannya? Sudah. Ya, jika sudah selesai mendiskusikannya, silakan kalian kembali lagi ke bangkunya masing-masing seperti tadi. Tetap jaga ketertiban ya. Ya, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Nanti salah satu perwakilan kelompok dari kalian maju ke depan mempresentasikan ya. Dan teman yang lain silakan mendengarkan kemudian memberikan tanggapan atau jika ada juga yang akan ditanyakan juga bisa. Selanjutnya perwakilan kelompok maju ke depan. Ayo silakan, sudah siap semua kan pastinya ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan perwakilannya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yaitu tentang virus yang menguntungkan. Yang pertama ada vaksin. Nah, vaksin ini terbuat dari virus yang sudah mati ataupun dilemahkan dengan tujuan untuk merangsang kekebalan tubuh. Kedua ada antitoksin. Nah, antitoksin ini dibuat dari proses penggabungan DNA virus dengan gen yang menguntungkan. Ketiga ada interferon. Nah, interferon ini berupa protein yang diproduksi dan berfungsi untuk mengganggu perkembangbiakan virus. Nah, contoh yang keempat itu dalam bidang pertanian itu sebagai pengendalian hama.
Nah, bakulovirus ini dapat menginfeksi dan membunuh hama, misalnya ulat, yang biasanya menyerang pada tanaman. Hasil presentasi saya tentang virus yang menguntungkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan bagi teman yang lain, mungkin akan ada yang menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Beri tepuk tangan. Mulai dari kelompok 1 sudah bagus ya nak ya, cara penyampaiannya, kemudian suaranya juga sudah jelas. Nah, nanti untuk berikutnya jangan mau kalah ya, kelompok 2 harus seperti itu lagi ya. Silakan selanjutnya yang sekarang maju ke depan, kelompok kedua. Mengenai pemahaman berbagai penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, nama virusnya itu coronavirus. Untuk nama penyakitnya itu COVID-19 atau COVID-19. Gejala khas yang ditimbulkan oleh penyakit COVID-19 ini batuk, demam, dan sesak nafas. Kedua, nama virusnya adalah Varicella zoster. Untuk nama penyakitnya ialah cacar air. Untuk contoh nomor 3, nama virusnya yaitu Paramyxovirus. Untuk nama penyakitnya yaitu campak. Untuk yang contoh nomor 4, nama virusnya yaitu mumps. Nama penyakitnya ialah gondong. Untuk yang contoh nomor 5, nama virusnya ialah dengue. Nama penyakitnya ialah demam berdarah dengue atau DBD. Nomor 6, itu nama virusnya Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Itu tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Reni. Mungkin teman yang lain akan ada yang menambahkan jawaban dari teman kelompoknya tadi. Cukup? Cukup ya. Penampilan dari kelompok 2 sudah bagus ya nak ya, cara penyampaiannya juga sudah jelas, kemudian nggak membaca ya. Nah, berikutnya untuk Kelompok kami tentang penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan. Yang pertama, ada gambar seekor ayam yang memiliki penyakit Tatelo yang disebabkan oleh virus Newcastle Disease Virus atau NCD. Untuk gejala khasnya sendiri yaitu di sayap terkulai, memutar kepala dan leher, dan kelumpuhan. Selanjutnya, gambar yang kedua ada gambar seekor sapi yang memiliki penyakit mulut dan kuku yang disebabkan oleh virus Coxsackie virus. Untuk gejala khasnya sendiri yaitu lecet di dalam mulut dan kaki, berat badan turun, banyak mengeluarkan air liur, dan timbul tonjolan bulat berisi cairan bening, kemerahan pada lidah, bibir, mukosa pipi, dan gusi. Gejala penyakit virus yang terjadi pada tanaman. Contoh gambar 1 yaitu padi. Penyakit patah leher yang disebabkan virus umroh. Yang pertama yaitu pencegahan COVID-19 atau COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan cara berolahraga, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang seimbang. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, memperbanyak minum air putih. nah, kegiatan menyimpulkan ya. Ibu minta tolong salah satu ke depan menyimpulkan. Saya akan menyimpulkan hasil LKPD pada hari ini. Virus mempunyai peran yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Contohnya, 1. Pada vaksin yang berfungsi mencegah penularan virus-virus infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Yang kedua, ada antitoksin yang berfungsi untuk mencegah pembentukan dan menetralkan radikal bebas jika telah terbentuk. Yang ketiga, interferon yang berfungsi untuk mencegah dan menghambat perkembangbiakan virus. Yang keempat, ada pengendalian hama yang berfungsi untuk mengeliminasi hama dan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Adapun penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan yang disebabkan oleh virus.
Yang pertama pada manusia, yaitu 1. Coronavirus Disease 2019 atau disingkat menjadi COVID-19 yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Yang kedua ada cacar air yang disebabkan oleh Varicella zoster. Yang ketiga ada campak rubella yang disebabkan oleh virus rubella. Yang keempat ada gondongan yang disebabkan oleh virus mumps. Yang kelima ada demam berdarah dengue yang disebabkan oleh virus dengue. Yang keenam ada AIDS yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Pada tumbuhan, yang pertama tanaman padi dengan penyakit patang leher yang disebabkan oleh virus tungro. Yang kedua tembakau dengan penyakit bercak kuning yang disebabkan oleh tobacco mosaic virus. Yang ketiga ada cabai yang disebabkan oleh Gemini virus. Pada hewan, yang pertama flu burung yang disebabkan oleh virus influenza tipe H5N1. Yang kedua ada penyakit kuku dan mulut yang disebabkan oleh foot and mouth disease. Yang ketiga ada rabies pada anjing yang disebabkan oleh rhabdovirus. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan pada virus COVID-19 dan AIDS pada COVID-19 yaitu 1. Rajin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua menggunakan masker. Yang ketiga selalu jaga jarak dengan kerumunan. Pada virus AIDS yaitu tidak gonta-ganti pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap penyakit AIDS. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya, diucapkan terima kasih kepada Oja yang sudah membantu menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Mungkin sampai di sini akan ada yang ditanyakan oleh teman-teman yang lain? Tidak. Paham lagi ya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada perwakilan kelompok yang sudah maju ke depan memaparkan hasil diskusinya ya. Mari sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini ya Nak ya. Ya, jadi seperti kita ketahui selama ini asumsi kita virus itu selalu merugikan. Nah, ternyata dari pembelajaran hari ini kita menjadi tahu bahwa ternyata ada juga virus yang mempunyai peranan yang menguntungkan. Jadi yang pertama peran yang menguntungkan. Siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan peran yang menguntungkan? Bu, yang pertama itu ada vaksin, yang kedua ada antitoksin, yang ketiga ada interferon, dan yang keempat ada pengendalian hama dalam bidang pertanian. Ya, kesimpulan yang pertama tentang peran virus yang menguntungkan tadi disebutkan oleh temanmu vaksin ya Nak ya. Apa itu vaksin Nak? Virus yang sudah dilemahkan, dilumpuhkan, dinonaktifkan ya. Nah, vaksin itu disuntikkan ke tubuh kita. Maka di dalam tubuh kita itu akan terbentuk antibodi sehingga kita bisa menjadi kebal dari penyakit yang akan datang dari jenis vaksin tadi ya. Kemudian yang kedua, yang menguntungkan kedua apa tadi? Antitoksin. Jadi dengan adanya antitoksin ini berarti penggabungan DNA virus dengan DNA yang menguntungkan. Maka dalam tubuh kita akan membentuk anti racun, pelawan racun ya Nak ya. Ini bisa untuk pengobatan, misalnya penyakit kanker. Kemudian yang ketiga tadi apa yang menguntungkan? Interferon. Nah, interferon ini berupa apa tadinya interferon itu? Protein. Di mana protein ini dapat menghambat proses perkembangbiakan virus di dalam tubuh kita ya. Jadi virus nggak jadi berkembang biak tetap ya. Makanya bermanfaat bagi kita ya.
Kemudian peran yang keempat tadi apa? Dalam bidang pertanian sebagai apa? Pengendalian hama. Ya, ini misalnya bakulovirus ya. Jadi virus yang biasanya virus ini menyerang pada hama ulat. Jadi dengan sendirinya ulat itu diserang oleh virus-virus ini yang nanti bisa menyebabkan kematian pada ulat ya. Tentunya ini menguntungkan bagi petani. Selanjutnya peran yang merugikan pada manusia. Tadi sudah disebutkan oleh teman-temanmu, bisa menimbulkan berbagai penyakit ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali penyakit-penyakit apa yang disebabkan oleh virus? Saya, Bu. Ya, silakan Reni, penyakit apa saja? Di sini ada 6 contoh. Yang pertama, untuk nama virusnya itu coronavirus. Untuk nama penyakitnya itu COVID-19. Contoh yang kedua itu ada nama virusnya varicella zoster dan untuk nama penyakitnya itu cacar air. Untuk contoh yang nomor 3, nama virusnya itu vermicovirus dan untuk nama penyakitnya itu campak. Untuk contoh yang nomor 4 itu nama virusnya mumps dan untuk nama penyakitnya itu gondok. Contoh yang nomor 5, nama virusnya itu dengue dan untuk nama penyakitnya itu demam berdarah dengue. Dan yang terakhir atau nomor 6 itu nama virusnya HIV dan untuk nama penyakitnya itu AIDS. Ya, terima kasih ya. Sudah disampaikan, jadi kita sama-sama. Jadi bisa jadi selama ini kita sudah mengalami penyakit yang disebabkan oleh virus, akan tetapi kita tidak menyadarinya bahwa itu ternyata virus ya. Yang pertama sekarang ini yang sudah mewabah apa nak? COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus ya. Gejala yang menunjukkan ciri khasnya itu apa? Adanya sesak napas. Kenapa kok sesak napas sih yang pasien COVID ini? Karena virus ini dia itu berdiam diri di saluran pernapasan. Di situ dia mengkristal, membeku. Makanya saluran pernapasan menjadi sempit dan kita menjadi sesak napas ya. Kemudian ada apa lagi? Mungkin yang pernah kita alami yang kulit kita merah-merah apa? Apa? Campak ya. Campak itu nama lainnya gabaken ya kalau bahasa kita ya. Itu ternyata disebabkan oleh virus ya. Kemudian apa lagi? Kemudian yang di kulit berair apa? Bintil-bintil ada cairannya. Cacar air. Mungkin sudah pernah mengalami juga ya. Itu juga ternyata oleh virus. Kemudian yang pada leher bengkak apa? Gondongan. Itu tadi pada manusia. Selanjutnya yang pada hewan. Siapa yang membantu Ibu? Silakan Memina. Yang pertama itu ada penyakit tetelo yang disebabkan oleh virus NCD atau Newcastle disease. Yang kedua ada penyakit mulut dan kuku yang disebabkan oleh koksasi virus. Dan yang terakhir ada rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus. Cukup, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang virus yang merugikan pada hewan. Tadi sudah disebutkan temanmu apa? TPO. Jadi biasanya TPO ini pada ayam tuh tampak seperti bingung, jadi muter dia ya, kayak kebingungan gitu ya. Kemudian yang kedua hewan ternak nih, mungkin kalian yang di rumah mempunyai sapi atau kerbau, ada penyakit apa? Mulut dan kuku ya, ternyata itu juga karena virus. Nah itu tadi beberapa penyakit pada hewan. Selanjutnya pada tumbuhan. Pada tanaman padi dengan nama penyakit patah leher yang disebabkan oleh virus tumrok. Yang kedua, pada tanaman tembakau dengan nama penyakit bercak kuning yang disebabkan oleh tobacco mosaic virus. Yang ketiga, pada tanaman cabai dengan nama penyakit bule yang disebabkan oleh Gemini virus. Cukup, Bu. Ya, selanjutnya yang pada tumbuhan. Ini yang pertama pada tanaman yang biasa kita konsumsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Menyerang apa? Tanaman apa? Padi. Kalau padi sudah mengalami patah leher, ini biasanya dapat menyebabkan gagal panen ya nak ya. Kemudian yang kedua pada tanaman tembakau.
berbuah sudah mengalami penyakit ini, biasanya juga petani itu sudah mulai bingung ini harus gimana ya, karena biasanya kalau cabai sudah terkena virus ini maka sulit dikendalikan ya, berbuah pun tidak maksimal ya. Ya, selanjutnya kita simpulkan yang upaya pencegahan sama-sama ya. Yang pertama untuk COVID, yang pertama mencuci tangan. Ya, harus sering-sering mencuci tangan. Usahakan mencuci tangannya menggunakan air yang bagaimana? Yang mengalir ya. Kemudian ditambahkan apa lagi cuci tangannya? Sabun. Usahakan pakai sabun. Ya, selanjutnya Ibu harapkan nanti setelah mempelajari materi hari ini kalian bisa paham. Nah, jadi nanti ketika pulang di rumah itu kalian minimal bisa menceritakan ke adiknya bahwa misalnya penyakit apa saja sih yang disebabkan oleh virus ya, karena kan selama ini kita tidak paham ya penyakit ini disebabkan oleh bakteri atau virus, tahunya dianggapnya sama kan ya. Jadi setelah kegiatan hari ini bahkan kalian paham, bisa membedakan mana-mana penyakit yang disebabkan oleh virus dan mana yang bukan ya. Kemudian juga kalian nanti bisa menceritakan ke orang yang lain bahwa ternyata virus itu tidak selalu merugikan, ada virus-virus yang menguntungkan ya. Selanjutnya Ibu juga ingin mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Jadi Ibu akan memberikan soal tes formatif ya, pilihan ganda, nanti kalian kerjakan karena soalnya cuma 10 ya, 10 menit saja ya, ibaratkan sudah selesai. Dibagikan ya soalnya. Sudah selesai dikerjakan soal formatifnya? Jika sudah, sekarang silakan kalian kumpulkan lembar jawabannya. Nanti Ibu akan koreksi ya, jadi nanti kalian tahu dapat berapa nilainya. Silakan sendiri dikumpulkan. Ya, Ibu akan mengingatkan untuk tugas keterampilan kalian. Jadi kalian tugasnya membuat video pendek ya, berdurasi 2 hingga 5 menit, di mana dalam video itu berisikan ajakan untuk pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus ya, bisa COVID, kemudian HIV, dan bisa juga virus-virus yang lain ya. Jadi Ibu beri waktu nanti setelah pulang sekolah ini, kalau sempat dikerjakan silakan dikerjakan, paling lambat seminggu dari pembelajaran hari ini. Akan tetapi jika kalian sudah dikerjakan, langsung saja segera dikumpulkan. Jadi nanti kalian video itu kalian buat link dulu ya, kalian masukkan ke YouTube. Nah, nanti yang dikumpulkan itu linknya saja ya, karena kalau kalian semua mengumpulkan video maka berat, nanti HP Ibu malah yang rusak ya. Jadi cukup linknya saja, kumpulkan ke Ibu ya. Karena pembelajaran kita hari ini peranan virus ini materi terakhir pada materi virus, maka pada pertemuan berikutnya kalian akan melaksanakan ulangan harian ya nak ya. Jadi tolong dipersiapkan diri dengan baik, belajar ya, gak usah mainnya. Selanjutnya karena kita sudah di penghujung, kita akhiri pembelajaran, tetapi doa dulu ya. Silakan doa. Kalau tadi sudah dipimpin Dika, sekarang gantian Zainuri pimpin doa nak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Salam, mulai. Doa selesai. Ya Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.